Sudah? Sebelum Ibu menyampaikan materi yang kita pelajari hari ini, Ibu akan bertanya, materi kemarin yang kalian dapat tentang apa? Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, berbicara tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, berarti kita tahu bahwa berbicara juga tentang sumber daya. Salah satu sumber daya yang paling penting yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu berbicara tentang tenaga kerja. Maka hari ini materi Ibu tentang ketenaga kerjaan. Ya. Anda pernah dengar ya? Ketenaga kerjaan tidak? Anda pernah dengar tentang ketenaga kerjaan tidak? Saya tanya dulu. Ketenaga kerjaan. Pernah dengar? Ya, pasti pernah dengar semua. Tenaga kerja. Ya, Anda pernah dengar tentang ketenaga kerjaan. Anda pernah melihat, atau saya pernah melihat ya. Saya pernah melihat atau Anda pernah melihat tentang anak-anak muda yang belum bekerja, yang masih tetap di rumah atau belum mempunyai pekerjaan. Saya bertanya, satu pertanyaan saya, apakah Anda pernah melihat orang yang tidak bekerja? Pernah. Di mana? Di lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar. Anak muda atau orang tua? Anak muda. Anak muda, ada juga orang tua? Iya. Tanggapan Anda tentang itu bagaimana? Satu siswa yang menjawab. Nova, tanggapannya apa? Kalau melihat orang yang tidak punya pekerjaan, mau orang muda, mau orang tua, Nova bisa menjawab? Memberikan tanggapan? Siapa yang memberikan tanggapan? Elvira? Kasihan. Kasihan kenapa? Karena tidak mempunyai pekerjaan. Ataukah Anda pernah melihat ada yang antri untuk melamar pekerjaan? Pernah. Oh, lihatnya di mana? Di pabrik ikan. Oh, di sana di pabrik ikan. Kasihan. Kasihan, ya. Berarti tenaga kerja yang produktif tapi tidak mempunyai pekerjaan, ya. Jadi hari ini materi kita tentang ketenaga
bagi. Saya bagi materinya. Materi sudah ada pada kalian masing-masing. Saya sudah bagi.
seseorang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Ya, seseorang yang mampu melakukan pekerjaan baik yang di dalam maupun di luar hubungan kerja. Ya, di luar hubungan kerja gini, maksudnya dia secara individu saja, tidak ada ikatan, misalnya sebagai karyawan, toh, sebagai PNS tidak ada, tapi dia mampu melakukan sebuah pekerjaan, ya, untuk menghasilkan barang atau jasa. Itu pengertian tenaga kerja ya. Lalu yang kedua,
dibandingkan dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Ya, yang kedua, hal ini sering terjadi di negara-negara berkembang. Indonesia termasuk negara berkembang atau tidak? Masuk, ya. Pertama, ketika lulusan sekolah atau perguruan tinggi meningkat, tetapi tidak diiringi dengan penambahan lowongan kerja. Itu ya, pertama. Yang C, kualitas sumber daya manusianya rendah. Sumber daya manusia dengan pendidikan yang rendah, minim keterampilan dan tidak terlatih, sulit bersaing di dalam
Assalamualaikum semuanya. Kamu perhatian kelompok 1, Kado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada Walifi dipersilakan. Pada Amar dipersilakan. Ya, Ahmad. Mana? Judul infografis pengangguran, jenis penyebab dan solusi. Bagian jenis pengangguran. 1. Pengangguran terbuka, tidak berkegiatan sekali dan sedang aktif mencari kerja. 2. Pengangguran terselubung, bekerja tetapi tidak optimal atau produktivitas rendah. 3. Pengangguran musiman, menganggur pada musim tertentu, misalnya di sektor pertanian, pariwisata. 4. Pengangguran struktural, terjadi karena perubahan teknologi atau pola ekonomi, misalnya otomatis pabrik. 5. Pengangguran siklis, akibat naik turunnya perekonomian seperti resesi ekonomi. Bagian 2. Penyebab pengangguran. Penyebab utamanya pertumbuhan angkatan kerja melebihi lapangan kerja, kurangnya keterampilan atau keahlian, perubahan teknologi yang menggantikan tenaga manusia, krisis ekonomi atau penurunan permintaan barang atau jasa, ketidaksesuaian antara lulusan dengan kebutuhan industri. Bagian 3. Solusi pengangguran. Membuka lapangan kerja melalui proyek infrastruktur, mengadakan pelatihan vokasional training, menggelar job fair dan bursa kerja, memberikan insentif pada industri padat karya, membantu akses modal usaha mikro atau kecil, peran masyarakat, meningkatkan keterampilan lewat kursus atau pelatihan, berwirausaha atau memulai bisnis kecil, LSM. Oke, baik. Teman-teman dari guru ada mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Nafira? Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Berikan 2 solusi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Itu saja. Ya, jadi kelompok 1 bertanya tentang dua solusi. Kelompok 2 bertanya untuk kelompok 1 berikan apa tadi? 2 solusi. Yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Oh, yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Apakah kelompok 1 bersedia untuk menjawab? Bersedia. Ya, silakan menjawab kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan jawabannya adalah 1. Meningkatkan pembangunan industri padat karya untuk menyerap tenaga kerja. 2. Menyelenggarakan pelatihan dan kursus keterampilan kerja bagi para contoh tenaga kerja. Itu adalah 2 solusi. Iya. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Yang ada? Cuma 1 pertanyaan dari kelompok 2? Ya. Berarti kelompok 1 sudah mempresentasikan infografisnya tentang jenis-jenis pengangguran ya dan penyebab serta solusinya. Ya. Berikan aplaus untuk kelompok 1 yang sudah bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok 2, kelompok 1 saya persilakan duduk dulu kembali.
pegawai. Di sini yang ketiga kita masuki solusi pengangguran. Lalu apa solusinya? Di sini kita bisa lihat pemerintah bisa membuka lapangan kerja lewat proyek pembangunan dan mengadakan pelatihan kerja atau mendorong investasi supaya lebih banyak perusahaan berdiri dan memberikan subsidi atau sensitif untuk industri padat karya. Masyarakat juga bisa meningkatkan keterampilan melalui kursus atau pelatihan, membuka usaha kecil atau wirausaha, aktif mencari informasi lowongan kerja. Nah, sobat ekonomi, itulah sedikit ulasan tentang jenis-jenis pengangguran, penyebab dan solusi. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di Popdas Minis Ekonomi selanjutnya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan. Saya dari kelompok 3 mau bertanya, sebutkan 3 dampak pengangguran terhadap kehidupan sosial masyarakat. Terima kasih. Tiga dampak. Yang pertama itu meningkatnya angka kemiskinan. Yang kedua meningkatnya kriminalitas dan masalah sosial. Dan ketiga menurunnya kesejahteraan keluarga dan psikologis hidupnya. Ada lagi yang mau bertanya terkait podcast ini yang dilakukan oleh kelompok 2? Tidak ada? Berarti sudah berakhir. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan semua. Kita masuk pada kelompok 3. Kelompok 3 ini dia akan bermain di peran. Saya tanya dulu, apakah kelompok 3 sudah punya peran? Sudah. Oke. Anda membutuhkan apa di dalam peran Anda? Membutuhkan kursi dan meja. Meja. Oke, silakan persiapan Anda punya peran. Kelompok 1 dan kelompok 2 perhatikan peran daripada kelompok 3 ya. Anda perhatikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau menampilkan drama yang berjudul Mencari Harapan. Perkenalkan, nama saya Iva, berperan sebagai pencari kerja. Perkenalkan, saya Iva, berperan sebagai Ibu Iva. Perkenalkan, saya Nova di sini sebagai sahabat Iva. Perkenalkan, nama saya Asli di sini berperan sebagai petugas dinas tenaga kerja. Iva, kamu kenapa nak? Dari tadi kelihatan sedih sekali. Ya Bu, selama 2 bulan aku melamar kerja di sana sini, tapi belum ada yang terima. Sabar ya nak, ibu dan kamu semakin kurus dan gini terus. Tapi Bu, aku malu teman-temanku sudah bekerja, bisa bantu keluarga. Aku malah nganggur terus. Assalamualaikum. Salam. Iva, kok kamu jarang nongkrong sih?
lagi ada yang bisa saya bantu? Bu, saya Andi. Saya sudah lama cari kerja tapi belum dapat. Teman saya bilang di sini ada pelatihan kerja. Betul sekali Andi, pemerintah punya program pelatihan gratis. Ada kursus komputer, menjahit, mobil, bahkan digital marketing. Nanti setelah lulus kami bantu salurkan ke perusahaan. Wah, saya tertarik Bu. Saya lulusan SMA, tapi saya belum punya banyak keahlian. Tenang, pelatihan ini justru untuk menambah keterampilan. Selain itu, kami juga punya job fair rutin. Kamu bisa daftar lowongan kerja di sini. Rutin, kemudian juga apa? Dicoba dulu, siapa tahu lebih dipilih. Terima kasih banyak Bu Sari, saya jadi semangat. Semangat Andi, jangan putus asa. Pemerintah selalu berusaha bantu. Selain itu, kalau punya modal sedikit, kamu juga bisa mulai usaha kecil loh. Ada program KUR atau bantuan usaha mikro. Terima kasih banyak. Sudah ngajak sini, aku merasa terhormat. Iya, sama-sama Di. Yang penting jangan menyerah bro. Kita cari-cari bareng-bareng. Pesan moral ada 4 yaitu 1. Pengangguran bisa membuat beban mental, ekonomi, dan sosial. 2. Dukungan keluarga dan teman sangat penting. 3. Pemerintah menyediakan solusi melalui pelatihan kerja, job fair, dan program bantuan usaha. 4. Dengan mudah menyerah selalu ada jalan. Terima kasih. Oke, sekian dari peran kami dari kelompok 3 tentang ketenagakerjaan. Apakah ada masukan? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafri. Saya dari kelompok di bertanya. Ya, kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Banyaknya sebenarnya tidak kurang karena sertifikasi itu nilainya lapangan kerja. Apakah benar berusaha dalam mengurangi pengangguran? Coba dijelaskan. Boleh sekali lagi? Jadi, bisa menjawab? Jadi dia bertanya tentang apakah wirausaha bisa mengurangi ketenaga
dilihat. Angkatan kerja. Angkatan kerja kamu sudah bisa merefleksikan tentang angkatan kerja ya. Angkatan kerja itu adalah orang yang berusia 15 tahun ke atas, tapi dia masih produktif untuk bekerja ya. Jadi kalau dia yang bekerja berarti dia masuk dalam apa? Pengangguran ya. Nggak apa-apa. Ada lagi refleksi yang kedua? Ada, Bu. Ada. Silakan Lini, maju. Berdiri boleh Lini. Saya juga memahami bahwa pengangguran bisa berdampak buruk, misalnya menurunkan pendapatan keluarga, menyebabkan stres, dan menghambat pembangunan ekonomi. Selain itu, saya belajar solusi mengatasi pengangguran seperti menciptakan laporan kerja baru, meningkatkan keterampilan atau wirausaha. Boleh ulang lagi sekali lagi Lini, bagian berikutnya. Saya juga memahami bahwa pengangguran bisa berdampak buruk, misalnya menurunkan pendapatan keluarga, menyebabkan stres, dan menghambat pembangunan ekonomi. Selain itu, saya belajar solusi mengatasi pengangguran, seperti menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan atau berwirausaha. Iya. Jadi refleksi Lini bilang bahwa dia sudah mengetahui bahwa akibat dari pengangguran orang bisa apa? Stres. Ya. Stres. Psikologinya terganggu karena menganggur, tidak punya pendapatan. Toh? Nah, itu yang menimbulkan orang stres karena tidak punya pekerjaan, bisa saja menimbulkan apa lagi selain stres apa? Dampak-dampak sosial akibat tidak punya pekerjaan. Nonton di berita tadi.
Mengapa pendidikan itu penting dalam tenaga kerja? Bagus. Safira bertanya, kenapa pendidikan itu sangat penting dalam ketenaga kerjaan? Saya tanya dulu. Orang kalau yang ada pendidikan, dia sentuh gaji, sentuh kulit, dia mampu bekerja nggak, Seng? Tidak mampu ya, tidak akan pernah mampu. Karena apa? Pendidikan itu sebuah jembatan untuk memulai seorang tenaga kerja mengukur kemampuan atau keterampilan
Ingat waktu yang saya berikan itu 5 menit, ya? 5 menit. Waktu untuk post testnya 5 menit. Anda harus menjawab sesuai materi yang sudah saya berikan. Sudah? Belum? Sedikit lagi. Kelompok 2 sudah? Belum? Sedikit lagi. Kelompok 1 sudah? Belum? Kelompok 3 sudah? Belum? Silakan. Kurang 2 menit lagi selesai. 2 menit lagi selesai. Ayo sudah? Oh 2 menit ya. Butuh waktu. Kalau sudah silakan kumpul. Yang sudah silakan kumpul. Ya. Yang sudah selesai melakukan post testnya silakan kumpul. Ya, oke. Kelompok 2 punya sudah mana? Yang lain punya? Oke. Kelompok 5 punya? Ya. Kelompok 1? Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3, kelompok 1, 2, dan 3, ya. Kelompok 1. Saya harap selesai dengan materi ketenagakerjaan ini, Anda sudah memahami tentang ketenagakerjaan, pengangguran, dan apa lagi? Solusi mengatasi pengangguran. Ya. Untuk itu, saya minta Anda mempersiapkan diri Anda. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang baru. Ya, materi baru kita yaitu tentang menghitung indeks harga. Ya, materi baru kita. Gimana coba ulang materi baru tentang apa? Nah, materi baru kita untuk minggu depan yaitu menghitung indeks harga. Ya, Anda belajar tentang itu di buku ekonomi kelas 11, ya, tentang indeks harga. Selesai ketenagakerjaan kita menghitung indeks harga. Oke? Selesai ini saya minta Anda berdoa, ya, kita menyelesaikan proses belajar kita selesai. Semuanya berdiri, kita melakukan ekspresi